Terus kemudian kami secara simultan itu melakukan pengamatan secara langsung, baik ketika yang bersangkutan itu kembali ke kediaman. Waktu itu beliau tinggal di apartemen Tamrin Residen, yang mana pada saat itu kami ketahui beliau bolak-balik ke lokasi tersebut. Mungkin di akhir aja, bagaimana, apakah sudah menemukan sampai saat ini Harun Masiku di mana? Sampai saat ini masih proses pencarian, jadi kami berupaya. Anda masih masuk tim ini untuk melakukan pencarian? Untuk Harun Masiku? Iya. Sampai dengan saat ini saya mendapat screencast juga. Tapi belum ditemukan ya? Tapi kami masih dalam upaya melalui beberapa pihak. Oke. Ya, apakah sudah mengetahui titiknya di mana? Kami ketahui, tapi kami tidak bisa sampaikan di sini. Oke. Iya, harusnya saudara bisa menangkap kalau sudah ada titiknya ya. Wow, ini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Ternyata dari persidangan, entah ini penyidik KPK, penyelidik KPK, keceplosan atau seperti apa. Dan ternyata menurut pengakuan penyelidik ini mengetahui atau tahu posisi Harun Masiku. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa tidak ditangkap? Wow. Kalau menurut saya pribadi sih, bahkan sampai menyeret nama Hasto Kristanto, bahkan saat ini menjadi tersangka dan ditahan, dan bahkan saat ini mengikuti persidangan. Ya, seharusnya Harun Masiku dulu dong yang ditangkap. Yang ditangkap dulu Harun Masiku, karena menurut saya aktor intelektualnya Harun Masiku. Seharusnya Harun Masiku itu dicari terlebih dahulu, dan kalau sudah tahu posisi Harun Masiku, seharusnya ditangkap dong. Ditangkap sehingga apa? Sehingga dicari keterangan-keterangan dari Harun Masiku, sehingga kasus ini cepat clear dan juga selesai. Nah, ini menurut saya sangat wow sekali ketika saat ini ada kasus yang setidaknya ijazah misalkan, itu bahkan sampai saat ini juga ramai sekali ya, ramai sekali. Seharusnya Pak Jokowi sendiri yang bisa menyelesaikan. Ya, seperti halnya ini, ketika KPK mengetahui posisi Harun Masiku, kenapa tidak ditangkap? Nah, ini juga sangat wow sekali. Kenapa tidak ditangkap? Ini memang pertanyaan yang wow. Nah, bayangkan loh, sudah buron mulai tahun 2020 ya, hingga saat ini 5 tahun. Masa sih KPK tidak bisa mencari keberadaan Harun Masiku? Dan seharusnya ketika sudah mengetahui titik posisi Harun Masiku, seharusnya KPK melakukan tangkap tangan dong, bukan malah dibiarkan. Nah, pada saat lalu juga ketika Harun Masiku itu sulit sekali dicari, bahkan ICW yakin 100% Harun Masiku dilindungi. Nah, apakah memang demikian? Karena sangat tidak mungkin sekali ya, apalagi ketika KPK bekerja sama dengan pihak kepolisian, pastinya seperti buron-buron seperti ini cepat ditemukan lah kalau menurut saya pribadi. Tetapi kenapa Harun Masiku ini malah semakin berlarut-larut dan bahkan menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristanto? Ini sangat wow sekali. Ya, kalau misalkan ICW yakin 100% Harun Masiku dilindungi, ya menurut saya sangat masuk akal sekali. Sangat masuk akal sekali. Ini bahkan tertanggal 20 Juli 2024. Indonesia Corruption Watch meyakini adanya perlindungan terhadap Harun Masiku sehingga perintangan penyidikan kasus suap penggantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Harun dapat dipastikan. ICW meyakini 100% ada pihak-pihak yang sebenarnya dapat dijerat KPK dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan tindakan obstruction of justice dalam pelarian Harun Masiku, kata peneliti dari ICW Kurnia Ramadika kepada medcom.id pada 20 Juli. Komisi Pemberantasan Korupsi mesti segera mengusut dugaan perintangan itu. Kurnia menilai mustahil Harun kabur tanpa terendus selama 4 tahun lebih. ICW meyakini penyembunyian tersangka disengaja dan dirancang sedemikian rupa. Hal itu untuk mengaburkan keberadaan Harun ke KPK dengan mengatur tempat persembunyian. Kami melihat ada beberapa klaster obstruction of justice yang bisa diusut KPK, di antaranya 1, pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Harun namun
tidak melaporkan kepada KPK. 2. Pihak-pihak yang mendanai pelarian Harun. 3. Pihak-pihak yang membantu pelarian Harun, misalnya mengarahkan tempat persembunyiannya, ucap Kurnia. KPK diminta segera mungkin membuka penyidikan dugaan perintangan, pengusutan juga diharapkan tidak pandang bulu ya. Tetapi kenyataannya KPK sudah mengetahui titik terkait persembunyian Harun Masiku, tapi kenapa tidak ditangkap? Bahkan pada saat lalu juga ada pemberitaan ya, KPK sudah tahu lokasi Harun Masiku, mudah-mudahan 1 minggu ketangkep. Tetapi sampai saat ini pun juga belum ada setidaknya kabar terkait Harun Masiku. Nah, seharusnya ketika sudah tahu titik lokasi, kenapa tidak langsung dilakukan penangkapan? Nah, ini pada tanggal 11 Juni 2024. Tetapi malah Hasto Kristanto yang ditangkap terlebih dahulu, ditahan dan dijadikan tersangka. Ini kan sangat wow sekali ya, sangat wow sekali. Kalau kita lihat dari sini seharusnya KPK lebih mengutamakan Harun Masiku ya daripada mentersangkakan Hasto dan saat ini ditahan. Menurut saya Harun Masiku terlebih dahulu lah dimintai keterangan-keterangan. Nah, pastinya ketika Harun Masiku ketemu pasti akan gamblang lah setidaknya kasus yang menjerat Hasto Kristanto ini. Ini kan sangat wow sekali ya. Bahkan Wakil Ketua KPK Alexander menyebut lokasi kader PDIP Harun Masiku sudah diketahui. Dia berharap Harun Masiku ditangkap dalam waktu sepekan ini. Alexander mulanya menepis adanya anggapan kelanjutan proses hukum Harun Masiku berkaitan dengan konstelasi politik. Dia mengaku telah menanyakan kepada seluruh pimpinan KPK untuk memastikan tidak ada pihak yang mendompleng kepentingan. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya, karena kalau dari pimpinan pendiri nggak sampai ke sana. Nggak ada yang menghubungi satupun pimpinan di antara 4, kata Alexander seusai rapat bersama Komisi 2 DPR di gedung MPR DPR DPD Senayan pada Selasa 11 Juni 2024. Nah, ini juga menurut saya sebelum ada pilkada. Tiba-tiba kasus Harun Masiku mencuat kembali dan bahkan sudah menemukan titik lokasinya dan akan ditangkap ya kurang lebih 1 minggu. Tetapi sampai pilkada selesai dan sampai saat ini pun juga tidak ada lagi pemberitaan terkait Harun Masiku. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kadang-kadang masyarakat curiga apakah ini juga untuk menjatuhkan setidaknya nama besar PDIP di pemilihan pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Karena terkait kasus Harun Masiku ini tidaknya ketika pilpres misalkan nama Harun Masiku kembali rame, terus mau pilkada, beberapa bulan sebelum pilkada nama Harun Masiku kembali rame lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kadang-kadang masyarakat curiga apakah terkait Harun Masiku ini ya ada kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Ya, memang sangat wow sekali, apalagi sudah mengetahui lokasi Harun Masiku tetapi juga sampai saat ini pun tidak ditangkap. Apakah benar ya skenario acak-acak PDIP memang benar-benar terjadi, dimulai dari kasus Harun Masiku terus menyeret nama Hasto dan lain sebagainya? Ya, kita kembalikan lagi lah kepada masyarakat yang menilainya. Tetapi ya seharusnya Harun Masiku ditangkap dulu lah. Nah, kalau kita lihat dari sini memang penyelidik mengaku tahu posisi Harun Masiku tapi tak ditangkap. Ini kan sangat lucu sekali. Apakah ini keceplosan atau seperti apa ya? Penyelidik KPK Arief Budi Raharjo mengaku sudah mengetahui titik posisi keberadaan Harun Masiku saat bersaksi di persidangan perkara perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Ini juga sangat wow sekali. Bahkan ada narasi yang beredar ya terkait Harun Masiku itu disembunyikan oleh PDIP dan lain sebagainya. Nah, akhirnya juga menjadi liar lah terkait keberadaan Harun Masiku. Apakah disembunyikan oleh seseorang atau seperti apa? Nah, ini juga pastinya akan menjadi liar lah opini-opini yang berkembang di masyarakat. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.